saudaraku. Shalom. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Mari kita mulai dengan kita rasakan ini. Selamat Tuhan sama kita. Dalam kehidupan kita di awal tahun, satu kerinduan kita. Menyenangkan, menyembah nama Tuhan. Karena itu kerinduan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Minggu pertama di awal tahun 2021, kita mau sudah bersama dengan kehidupan kita. Kita mau supaya Tuhan bersama dengan keluarga kita. Kita mau supaya Tuhan ada bersama dengan usaha dan pekerjaan kita. Dan kita mau supaya Tuhan ada dalam kehidupan kita, hati kita, kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kita akan puji berkata diam di hadirat. Amin. Haleluya.
Diam di hadiratmu, ku rasakan kasih-Mu Bapa. Ku rasakan kasih-Mu dari raya ke haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga buat waktu kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kalau kami kembali beribadah, memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik ya Bapa. Pada minggu yang pertama kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Sukacita Allah tetap nyata, hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan melawati kami semua yang ada pada pagi hari ini. Sukacita Allah tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami, rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami. Kami tahu Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua ya Bapa. Bapa di dalam surga, baik setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, pelayanan kebenaran firman-Mu, baik pelayanan musik, kolektan, seluruh kami yang ada, kami yakin dan kami percaya pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, mungkin hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini Tuhan, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan kebebasan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah pada minggu yang pertama pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kemampuan, karena Dia baik dalam kehidupan kita. Kita tahu keberadaan kita di minggu pertama di tahun 2021. Boleh kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita katakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita tahu bukan karena kuat tinggal kita sebagai manusia, tetapi disebabkan karena pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan saya. Kami belajar untuk melayani Tuhan dalam bentuk puji-pujian. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus hadir di tempat
kabar saudaraku? Kabar baik dengan Tuhan. Awal tahun 2021 harus semangat saudaraku. Amin. Apa kabar saudaraku? Luar biasanya bangga, berdiri ketika yes, pakai tangan. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Diberkati Tuhan, luar biasa. Yes. Jadi bangun, kayaknya kurang semangat ini. Amin. Apa kabar saudaraku semua? Luar biasa. Yes. Kurang kok, apa yang bangun dari tadi nih? Kayaknya terpaku kayaknya nih. Mata kayaknya ada apa nih? Sekali lagi, berdiri saudaraku. Apa kabar saudaraku semuanya? Luar biasa. Yes. Haleluya. Tetap berdiri. Kita mau angkat pujian itu berkata, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Amin.
kuat berdiri. Yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, kekuatan yang baru terus yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik, Dia berkesudahan. Haleluya. Saya mau dari sebelah kiri saya sampai belakang bergoyang, ini tetap diam. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mana goyangannya? Yang belakang. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Sebelah kiri dan belakang. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya.
baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Setiap pribadi kami, setiap hati kami Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu lebih dari apapun yang ada dalam bumi. Tuhan, kiranya berikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam.
yakin, kami percaya Tuhan Yesus, hatimu boleh disenangkan dengan setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga Tuhan ada kesembuhan, ada kemenangan, ada penghiburan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki sekarang Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, besar kecil persembahan kami, Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih. Puji Tuhan. Oh yes. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita. Amin. Tuhan luar biasa dalam hidup kita, dan Tuhan boleh membawa hidup kita sampai ada di tahun yang baru, tahun 2021. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala yang baik, ya, orang tua kami yang masih memberi kesempatan kepercayaan kepada saya untuk berdiri di hadapan jemaat GPDI Gria 50 di tempat ini. Puji Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang siap menjadi pemenang tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya tadi malam telepon Ibu Gembala, pun sudah agak malam, sedikit mengganggu. Saya agak sedikit kurang pede saudara, karena saya pikir apa saya minggu ketiga atau tanggal 3, ya. Puji Tuhan, ternyata saya minggu ini. Tuhan memberkati. Saya percaya masih ada minggu-minggu yang lain lagi.
Puji Tuhan, waktu berjalan terus. Sekali lagi terima kasih Ibu Gembala yang memberi saya kepercayaan pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan mengajak jemaat Tuhan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan yang ayat ini sebenarnya sudah menjadi ayat yang begitu populer, sekali, apalagi di awal-awal tahun kemarin, di awal tahun di mana ketika dunia dan Indonesia mengalami situasi yang orang bilang tidak disangka itu terjadi, pandemi COVID-19. Dan ayat ini ayat yang saya percaya setiap kita yang membacanya, ayat ini memberkati kita semua. Mari katakan amin. Mari saja kita berdiri semua. Mazmur 91 kita akan baca bersama-sama ayat ini. Puji Tuhan. Barangkali mungkin ada yang sudah hafal di luar kepala, suku sekalian, berarti sudah lupa ya. Mazmur 91 dengan suara yang nyari kita membaca ayat-ayat ini, suku sekalian ya. Puji Tuhan. Mazmur 91 sudah ketemu semua, mari kita baca bersama-sama dari ayat yang pertama dengan judul di sana, dalam lindungan Allah. 2, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Katakan haleluya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Katakan amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kugenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Haleluya. Saudara mau tetap berdiri sampai saya selesai khotbah? Silakan duduk ya. Puji Tuhan. Saudara, kita aminkan ayat ini. Amin. Ayat ini bukan hanya sekedar pengalaman Nabi Musa bersama dengan umat pilihan Tuhan, tapi bukankah ayat ini pun juga akan menjadi pengalaman rohani dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Dia? Kita sudah melewati sebuah perjalanan waktu yang tidak mudah, saudara, kita bisa lewati 2020. Siapa yang menyangka ketika awal tahun 2020 dunia dan kita Indonesia menghadapi situasi yang sama sekali kita pun tidak inginkan itu terjadi. Dan dampaknya begitu luas di mana-mana. Bukan hanya suku sekalian Indonesia,
Seluruh dunia mengalami dampak yang luar biasa. Dan saudara-saudara, yang lebih ekstrim lagi, saudara sekalian, kita yang tadinya beribadah tidak seperti ini, pakai masker, jaga jarak, akhirnya kita harus dikondisikan seperti ini. Ada satu orang yang kerja di pemerintahan, saya coba komunikasi dengan dia, dan dia katakan begini, Pak, rasanya butuh waktu yang panjang untuk kembali ke situasi seperti dulu. Mungkin kita akan terbiasa nanti dengan gaya hidup, dengan pola hidup seperti ini. Tulen, ya, kita akan terbiasa. Di mana-mana kalau kita nggak pakai masker, sepertinya ada yang kurang. Ngobrol dengan orang, kalau terlalu dekat, sepertinya rasanya parno, curiga dan mencurigai. Dan tidak menutup kemungkinan juga GPDI Metlan Pria 50 mungkin tetap akan terus ibadahnya 2 kali atau juga 3 kali. Saya percaya tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebuah perjalanan waktu yang kita boleh lewati, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata Tuhan kasih dan kuasa dan pemeliharaan yang ajaib membuat kita sampai 2021. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur 91 ini bukan ditulis oleh Daud, tetapi bagian dari pengalaman Musa bersama dengan Tuhan ketika Tuhan memakai dia untuk memimpin sebuah bangsa pilihan Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan Musa menuliskan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka, bahkan secara pribadi dalam hidup seorang yang bernama Musa. Ayat yang pertama dikatakan di sana, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya melihat ayat 3 dan 4 ini adalah kata-kata profetik, saudara. Ya. Coba kita ganti engkau dengan nama kita masing-masing. Mulai dari ayat yang 3 kita baca dengan suara yang keras. Ya. 2, 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan Donald dari jerat penangkap burung. Nama kita, saudara, ya. Haleluya, nama saya Donald, tapi bukan Donald Bebek. 2, 3, sekali lagi kita baca. Sungguh dialah yang akan melepaskan Donald dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi. Haleluya. Dengan kepaknya ia akan menudungi saya, Donald, ya. Apalagi di bawah sayapnya saya akan berlindung. Kesetiaannya dia perisai dan pagar tembok. Haleluya. Haleluya. Saudara, berapa di awal-awal di akhir tahun 2020 sukses, ya, bahkan memasuki awal tahun, ada saja berita-berita. Sudah banyak teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan yang berguguran, saudara. Ya. Ya, semua hanya karena anugerah Tuhan kita hidup sampai hari ini. Dalam perenungan malam tahun baru saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya pun juga akan menuju ke sana. Saya tidak akan mati di sini. Ada yang akan mati di sini. Saya ingin 1000 tahun, hidup 1000 tahun lagi. Di mana hidup 1000 tahun lagi?
Saya bilang, Tuhan, dalam perenungan malam tahun baru saya bilang, Tuhan, saya tahu bahwa satu waktu saya akan menuju ke sana. Tapi kalau boleh Tuhan izinkan, saya bilang, kalau toh Tuhan mau panggil saya, kalau boleh saya bilang, kalau boleh tawar-menawar, jangan dulu sekarang. Ada banyak hal yang saya harus perbaiki, karena saya belum manusia sempurna. Saya bilang, Tuhan, kalau semua sudah diperbaiki, saya akan berkata, Tuhan, I'm ready. Saya siap, karena saya percaya rumah di surga sudah siap. Haleluya, haleluya. Kalau teman-teman kami hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan, ya memang kematian itu kan berbeda-beda jalan, caranya. Dan saya percaya rumah mereka sudah selesai di surga. Amin, saudara. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Sungguh Dialah yang akan melepaskan saya dan saudara dari jerat penangkap burung. Ini kata-kata profetik, saudara. Bisakah kita berkata kepada Tuhan, 2021 ini, Tuhan, Engkau akan melepaskan saya dari jerat penangkap burung, dari jerat segala tipu daya kuasa iblis. Mari katakan amin, saudara. Haleluya. Kemudian apa kata firman Tuhan? Dari penyakit sampar yang busuk, dengan kapaknya ia akan menudungi, Tuhan akan menudungi saya. Di bawah sayapnya saya akan berlindung, sebab kesetiaannya ia perisai dan pagar. Saudara, biarlah ini bukan hanya sekedar menjadi pengalaman Musa dan bangsa Israel secara spesifik, tetapi menjadi pengalaman kita. Dan 2021 ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa dahsyat dalam hidup kita. Amin. Orang boleh berkata 2021 ini semakin sukar. Dunia belum berkata begitu. Jauh-jauh hari Alkitab sudah berkata, kita sudah berada pada masa yang apa? Jadi sebelum para ahli ekonomi saudara sekalian ya berkata dunia semakin sukar, Alkitab sudah berkata kita sudah berada di masa-masa yang sukar. Karena hal itu akan terjadi. Ayat yang ke-5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ini lagi kalimat profetik saudara sekalian. Saya tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Haleluya, saudara sekalian. Engkau, saya dan saudara tidak usah takut. Kita akan lihat nanti bagian akhir, saudara, apa yang harus kita lakukan sehingga benar-benar ayat ini menjadi pengalaman rohani dalam hidup saya dan hidup saudara, jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari. Lihat lagi saudara sekalian, apa janji Tuhan? Walau 1000 orang rebah di sisi, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa. Saudara, kita kan tetangga kita ketahuan kena COVID, ketakutannya luar biasa. Betul itu betul? Betul itu benar? Ya. Kunci pintu. Dia bilang, anak jangan keluar, jangan pegang rumah dan pagar tetangga itu. Ketakutan. Dan itu memang sebuah hal yang wajar. Saya pun awalnya sempat takut, saudara. Dan barangkali juga itu terjadi dalam hidup kita. Tapi mari lihat kepada firman Tuhan. Pertanyaannya kepada saya, saudara imani enggak? Haleluya, halo. Saudara imani enggak ini? Kan saya sudah tua. Yang wajarlah kalau saya mau dekat mati. Wajarlah saya sakit-sakitan. Lihat firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu. Sekali lagi ayat ini bukan hanya berlaku pada zaman Musa dan bangsa Israel,
Tapi saya percaya ayat ini berlaku buat saya dan saudara yang hidup di 2021. Amin. Amin. Oh, Tuhan dahsyat. Haleluya. Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa saya. Mari katakan amin. Itu tidak akan menimpa keluargaku. Haleluya. Itu tidak akan menimpa usaha dan pekerjaanku. Katakan amin. Ayat yang ke-8 berkata, bersama-sama kita baca ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Amin, saudara. Luar biasa. Kita cuma dijadikan Tuhan penonton. Sudah pernah nonton orang main sepak bola? Ya. Penonton dan pemain itu berbeda fungsi, betul? Ya. Saudara, penonton bukan pemain, pemain bukan penonton. Kita hanya menonton mereka yang bermain. Nah, sama dengan Alkitab katakan di sini, saya dan saudara berada dalam posisi dijadikan oleh Tuhan. Mata kita hanya melihat. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Kita enggak suruh orang lain, enggak pakai mata orang, saudara sekalian. Tuhan tidak berkata orang akan katakan kepadamu karena mereka menonton dan menyaksikan kepadamu. Tetapi Alkitab katakan di sini, engkau sendiri yang akan menontonnya. Matamu sendiri hanya menontonnya. Itu akan terjadi. Sebab Tuhan, ayat 9, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa saya, malapetaka tidak akan menimpa saudara jemaat Tuhan GPDI Gria 50 Metlan. Mari katakan amin. Malapetaka tidak akan menimpa rumah tangga dan keluargamu. Haleluya. Terima ini saudara. Amin. Malapetaka tidak akan menimpa suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, dan rumah tanggamu. Haleluya. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Luar biasa. Tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Kenapa? Karena kita menjadikan Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Lagu tadi berkata apa? Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin, saudara. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Alkitab berkata, keluar masukmu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Bahkan Alkitab berkata sekalian, sehelai rambut di kepala kita walaupun sudah berubah warna, tidak akan jatuh tanpa seizin siapa? Pak RT, Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, kata firman Tuhan. Bagaimana 40 tahun bangsa Israel berada di padang gurun. Alkitab katakan, kasut di kaki mereka, baju yang mereka pakai, tidak ada yang rusak. Dan tidak ada satu ayat pun yang mencatat 40 tahun berjalan di padang gurun. Tidak ada ayat yang mencatat satu orang bangsa Israel mereka sakit. Sudah bisa bilang amin? Haleluya. Ya. Siang hari Tuhan melindungi mereka dengan apa? Tiang awan. Pada saat kepanasan di padang gurun, Tuhan lindungi mereka dengan tiang awan. Pada malam hari ketika mereka dalam keadaan kedinginan, ada apa? Tiang api yang membuat mereka hangat.
Haleluya. Haleluya. Bukankah bukti pemeliharaan Tuhan juga itu akan terjadi 2021 dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha dan pekerjaan kita. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, kata firman Tuhan. Sebab supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak-anak singa dan ular naga. Amin, saudara. Dipelihara dari ancaman maut. Mazmur 23 Daud berkata apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut, Pak. Amin. Haleluya, saudara. Mari kita baca ayat yang ke-14 dengan suara yang agak nyaring. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Nah, ayat ini menjadi ayat yang penting dalam hidup kita. Bagaimana perkataan-perkataan profetik yang kita sudah sama-sama baca dan iman itu terjadi dalam hidup kita. Ayat ke-14 berkata, sungguh hatinya melekat kepada. Yang pertama, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Hati kita bukan melekat kepada apa? Kepada apa, saudara? Kepada kekayaan dunia. Mari katakan amin, saudara. Bukan kepada harta dunia. Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hati. Betul? Ya. Saya tahun kemarin 2020, saudara, tanggal 14 Desember. Saya ingat September tahun kemarin saya pelayanan penginjilan di Kalimantan Timur, saudara, ya, di Kutai Timur. Dan oleh anugerah Tuhan di sana bisa buat KKR, ya, karena daerah sana masih bisa dikatakan zona hijau, saudara. Dan kebetulan ada beberapa hari saya nginap di salah satu rumah hamba Tuhan, ya, walaupun dia bukan GPDI, jadi GPSDI, saudara. Dan mereka jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada waktu itu, saudara sekalian, dia sempat tanya sama saya, Pak Pendeta, kalau mobil di Jakarta murah nggak? Saya bilang tergantung. Mau cari mobil apa, merek apa, tahun berapa. Oh begitu ya, rupanya dia punya keinginan untuk beli mobil, saudara, ya. Dan saya pikir itu hanya sekedar cerita saja, saudara. Ya, pada sebelum tanggal 14 itu, saudara, dia telepon saya, Pak, cariin mobil saya, saudara. Wah, saya tanya, serius? Dia sebutkan mobilnya, mereknya, sekalian. Saya cari, saudara, dapat dengan harga yang cocok, saudara. Ya, puji Tuhan. Dan sejak tanggal 14 itu, ya, saudara, tanggal 14 ketika mobil mau dibayar, dia transfer uang yang jumlahnya tidak sedikit di rekening saya, saudara. 90 juta. Saya pikir, mau jalan-jalan ke Israel ini. 90 juta. Ya, saudara. Dan hari itu juga, Senin pagi, saya ajak satu teman hamba Tuhan yang tahu kendaraan, saudara. Kita pergi bayar mobil itu. Ya. Puji Tuhan, saudara. Akhirnya mobil Pak di Villa Mutiara Jaya, tetangga pikir, Pak Pendeta sudah punya mobil ya. Haleluya. Jadi dari Desember itu
Sampai sekarang karena mobil belum dikirim, saudara, harus tunggu jadwal yang pas. Sampai hari ini saya pakai mobil. Saya bilang sama istri, saya mau ke Medan bawa mobil ya. Oh aja, parkirnya udah gak usah dipikirin. Haleluya. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Karena kan teras saya itu nggak bisa masuk mobil, agak tinggi, saudara ya. Jadi taruhnya di luar, di depan. Ya. Nah, ada masalah, saudara. Ya, ini barang punya orang, membuat saya setiap malam tidak tenang. Iya kan? Inilah yang kita bilang, ya, di mana hartamu, di situ hatimu. Padahal bukan harta saya, saudara ya. Dia punya orang, saudara. Waduh, saya tidak bisa tidur tenang. Saya bilang, ayo. Dia tanya, berapa duit mau kirim? Saya bilang, ya mungkin minggu-minggu besok, saudara sekalian ya. Minggu besok mobil sudah mau dikirim. Tapi yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak, saudara sekalian ya. Dia sedikit-sedikit terbangun, saya keluar di depan rumah lihat mobil masih ada enggak? Ada. Saudara, padahal bukan punya saya. Ya kan punya orang. Ya, tapi ini hati Tuhan. Ternyata jaga punya orang itu berat. Betul ya Bapak Michael ya? Iya. Jaga punya orang itu, aduh, khawatirnya luar biasa, saudara-saudara. Ini tanggung jawab. Ya, mungkin Tuhan bilang begini, bagaimana kau akan ku kasih fortuna? Oh. Amin. Haleluya, saudara. Ada rasa was-was, saudara. Walaupun memang kalau malam di kompleks saya itu cuma satu pintu, saudara ya, keluar masuk. Tapi ada rasa khawatir juga. Jangan-jangan karena mereka lihat pendeta itu dalam mobil takut ada isin dia. Saudara sekalian, ya tanggung jawab saya kan, duit lagi saudara. Iya, tidak mungkin saya telepon, mobilmu ke ke baret itu, ya tolong dong kirim duit. Jadi nggak enak saudara. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tahun 2021 kalau kita akan melihat kemenangan dari Tuhan, kita mau jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, biarlah hati kita bukan melekat kepada hal-hal yang dunia, tapi biarlah Tuhan menuntut kita. Kalau saya boleh bilang ini ekstrim, saudara. Tuhan paksa saya dan saudara di tahun ini semakin melekat hati kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Semakin melekat. Kita tidak tahu waktu kita kapan. Betul? Kita tidak tahu waktu kita kapan. Kita sedang antri. Untuk sampai ke sana, kita harus paksa hidup kita. Kita harus paksa hati kita untuk lebih dekat dan melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, ayat 14 tadi berkata, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Oh, haleluya. 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 Tuhan itu dahsyat. Amin. Sebab ia mengenal namaku, kata firman Allah. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Kalau kita mengenal nama Tuhan dengan baik, saudaraku sekalian, Alkitab katakan di sana, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan dengan baik, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sudah meluputkan kita dari segala mara bahaya 2020 dan berada di 2021. Firman Allah katakan, bila ia berseru, bila saya, bila engkau bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak muda, siapapun kita, bila kita dan saya dan saudara berseru kepada Tuhan, aku akan menjawab. Mengenal nama Tuhan. Amin, saudara.
kasih Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran. Mampukan kami Tuhan 2021 ini. Kami percaya janji firman Tuhan menjadi milik dan bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Setelah kami diberkati oleh kebenaran firman, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu dahsyat dan luar biasa. Engkau hanya tidak berjanji kepada bangsa Israel saja. Ini bukan sekedar tulisan biasa saja, tapi ini adalah perkataan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam mulut Nabi Musa, dan dia menulis bagaimana pengalaman-pengalaman yang luar biasa ketika hati dan hidup melekat kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan dengan benar. Maka janji Tuhan akan meluputkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan akan membuat kami naik, bukan turun. Kami akan melihat kuasa mujizat Tuhan. Ada banyak miracle Tuhan akan terjadi dalam hidup kami, dalam rumah tangga dan keluarga kami, dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini, terimalah janji Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya setiap janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kami, terjadi di dalam hidup jemaat Tuhan pagi hari ini. Pujilah Engkau Tuhan. Firman-Mu tanamkan dalam hati kami jadi rema. Kami bersyukur ini menjadi bekal kami 2021. Kami tahu kami punya Allah yang kami kenal, namanya Tuhan Yesus Kristus, yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya, yang menjamin hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua kita katakan amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Dan kita yakin kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita mau lebih setia lagi di tahun 2021 ini. Amin. Amin. Haleluya. Untuk pelayan bisa dilihat di monitor, dan juga ada pengumuman ini tidak ada. Tetap laksanakan protokol kesehatan dalam kita beribadah agar kita bisa terhindar dari setiap hal-hal yang ada. Puji Tuhan, ibadah seperti biasa, sesi 2 dan sesi pertama dan sesi kedua. Kita berdiri sama-sama, kita akan aktif kita dan lagi Tuhan, nanti hamba Tuhan berdoa untuk Tuhan doa. Ajar Tuhan, berterima kasih. Sama-sama kami bilang terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan membesarkan Engkau punya nama. Bahkan kami sudah baca dan dengar firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah tanamkan itu dalam hati dan pikiran kami, supaya apabila kami pulang sebentar, kami tidak akan pulang dengan kosong, melainkan kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, Engkau melihat umat-umat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan tubuh yang lemah karena penyakit yang dia rasakan dalam tubuh dia. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib kami. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami menyerahkan tubuh-tubuh yang sakit dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau jamah tubuh-tubuh yang sakit dan Engkau sembuhkan dengan heran Tuhan.
Biar dia pulang membawa kesembuhan dari Tuhan. Amin. Dia bebas memuji dan memuliakan Engkau punya nama. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan hati mereka, yang bimbang Tuhan beri ketetapan iman yang teguh, yang menghadapi tantangan cobaan, baik pribadi, rumah tangga, usaha mereka, apapun yang mereka hadapi, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami perintahkan segala kuasa setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan gagalkan semuanya itu, Tuhan. Kuasa kegelapan Engkau sudah lalukan, dan damai sejahtera Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap pengorbanan umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu pagi hari ini, seberapa besar yang kami sudah berikan demi pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan tilik dari Maha Tinggi, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu, Tuhan curahkan berkat bagi setiap umat-umat-Mu, terlebih usaha mata pencarian mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkatilah umat-umat di tempat ini. Kami tetap berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Tambah-tambahkan kesehatan bagi dia, kekuatan dari surga, hikmat dari Tuhan, terutama pengurapan Roh Kudus. Karuniakan kepada Ibu Gembala kami ini dalam nama Yesus. Karuniakan Tuhan berkat dari Tuhan bagi dia, sehingga dia boleh bertahan di dalam Tuhan, di dalam dia melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami punya keyakinan besar Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan campur tangan tugas-tugas mereka. Beri mereka hikmat akal budi dari sorga, terutama roh takut akan firman-Mu, supaya mereka dapat memimpin roda pemerintahan ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat kelompok-kelompok yang coba-coba mengganggu negara dan bangsa kami ini. Tuhan Yesus, kami punya keyakinan besar, Tuhan besar dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi kelompok-kelompok ini, siapapun dia Tuhan, Tuhan mau sadarkan hati dan pikiran mereka, supaya mereka satu saat nanti mereka akan bertekuk lutut di hadapan Engkau. Mereka terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu sama yang lain untuk sementara waktu. Kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, mendahului setiap perjalanan kami, baik kami yang berjalan kaki, berkendaraan umum, berkendaraan pribadi. Hindarkan kami dari segala kuasa kegelapan mara bahaya, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Amen. Dan berkat-berkat ini kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Kami punya keyakinan besar, damai dari sorga Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan. Amen. Serta berkat-berkat yang indah daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus. Amen. Yang selalu setia menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini, malam hari, besok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Amen. Kami akhiri ibadah pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amen. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima
Metlan Tambun semakin diperluas oleh Tuhan, semakin banyak jiwa. 2021 tentu Tuhan akan tambahkan jiwa di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Amin. Puji Tuhan ya, dan janji Tuhan selalu terjadi buat jemaat dan pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan. Untuk pesan-pesannya untuk gereja ini. Biar gereja KPD Gria 50 Metlan semakin menjadi berkat ya, Amin. menjadi berkat baik di tengah pelayanan maupun lingkungan yang ada. Oke. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin.